Alhamdulillah hari ini kami bersama anggota dan pengurus yaitu IPI Kabupaten Sumatera Utara berada di Kota Padang dan mampir ke Masjid Raya Sumatera Barat yaitu Masjid Syekh Ahmad Khatib Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Alhamdulillah bersyukur mengantar jemaah Murau Utara yang dari pemerintah yaitu Murau Utara melewat yaitu embarkasi Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid apa sih? Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Masya Allah. Orang yang paling dituakan di Minangkabau. Ulama besar di Mekah. Di Mekah ya? Iya. Banyak buku-bukunya. Gurunya ulama Indonesia. Buku-bukunya siapa? Termasuk gurunya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Masya Allah. Pendiri dua organisasi Islam terbesar. Jadi kami mampir di masjid ini. Indonesia, NU dan Oke, Muhammadiyah. ikuti kami terus dalam konten saya Jelajah Masjid Nusantara. Oh itu ya? Masya Allah.
Alhamdulillah hadir bersama kita saat ini Al-Ustaz Haji Joni Effendi LCMA. Maka dari itu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu jemaah yang masih berada di luar masjid, mari sejenak kita hentikan aktivitas yang ada di luar untuk ibadah zuhur berjamaah. Sekian dari kami berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah. Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وبعد. عباد الله، تعالوا إلى قول الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال تعالى في السورة الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. وقال تعالى في السورة الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. وقال تعالى في السورة الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah salat zuhur rahimakumullah. Di antara tabiat manusia, mereka selalu senang jika diberi kabar gembira. Mereka selalu merasa bahagia ketika ada janji-janji yang diberikan Allah mereka dapat. Tapi di sisi lain, terkadang kesenangan dan kebahagiaan hati seringkali menyebabkan kita terhadap bahasa-bahasa sindiran, bahasa-bahasa cercaan yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat Al-Quran, yang ternyata kita sebagai umat sering melakukan hal-hal yang dikritisi dan dicerca oleh Allah. Kita merasa bahagia, kita merasa senang. Ternyata di balik kesenangan kita banyak cercaan yang mengiringi setiap langkah dan upaya kita untuk mendapatkan kesenangan. Dan hal ini banyak sekali diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kupas dalam kajian hari ini tentang beberapa bahasa, beberapa bentuk ungkapan Allah yang mengkritisi seseorang
sehingga kebahagiaan dan keridhaan Allah benar-benar kita raih, kita dapatkan. Di antara ungkapan yang sering disampaikan, digunakan dalam Al-Quran, bahasa-bahasa cercaan Allah adalah huruf la. La sering kita dapatkan dalam Al-Quran. Ada contohnya, la uqsimu biyaumil qiyamah. Kita hafal ayatnya, kita sering membacanya, tapi kita melewati ternyata pada huruf la dalam Al-Quran terdapat sesuatu seperti Allah mencerca dan menyindir. Ulama bahasa seperti Imam As-Suyuti dalam kitab Wujuhal Nadhair fil Nahw menjelaskan setidaknya huruf la dalam Al-Quran itu memiliki 3 makna. Makna pertama bersifat informatif, hanya menyampaikan informasi tentang sesuatu itu tidak terjadi. Contohnya dalam Al-Quran, la yadkhuluna al-jannah, ulaika la yadkhuluna al-jannah. Mereka itu tidak masuk surga. Huruf la dalam ayat ini adalah sifatnya informatif. Allah menyampaikan bahasa atau pembahasan atau informasi bahwa orang kafir tidak masuk surga. Jika huruf la seperti ini hanya bersifat informatif, kita bisa memahami dengan baik. Namun ada la lain yang dalam Al-Quran justru bermakna larangan, yang dalam kitab Nahwu dinamakan dengan la an-nahiyah, la yang bersifat larangan, dengan tujuan agar kita tidak melakukan pekerjaan. Juga menggunakan la seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabu malal yatim, la taqrabu as-salata wa antum sukara. Juga menggunakan huruf la. Tetapi dari situ adalah sebuah peringatan dari Allah agar kita jangan melakukan pekerjaan yang dilarang. Ada lagi bahasa Allah yang di atas dari hal itu, la, juga menggunakan huruf la, tapi sesungguhnya makna la itu bermakna cerca. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah, dalam surah Al-Balad, Allah katakan, la uqsimu biyaumil qiyamah. Seakan-akan Allah itu mencerca manusia ini, kenapa dia tidak yakin juga dengan terjadinya hari kiamat? La, pekerjaan Anda, keyakinan Anda itu salah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Saya bersumpah dengan hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka katalah pada surah Al-Qiyamah, katalah pada surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Itu bukan hanya sekedar informatif, bukan sekedar larangan, tetapi Allah mengingatkan kita, seharusnya Anda belajar tentang ini. Seharusnya Anda meyakini hari kiamat. Seharusnya Anda meyakini kemuliaan kota suci Makkah dan Madinah. La uqsimu bihadzal balad. Kata la dalam ayat itu bermakna seakan-akan Allah mengkritisi, seakan-akan Allah mencerca kelalaian kita, seakan-akan kita tidak menganggap hari kiamat itu ada. Seolah-olah kita tidak menganggap kota Makkah dan Madinah itu suci, sehingga kita lebih dominan melakukan tur kemana-mana, tapi tidak pernah singgah menapakkan kaki di tanah suci. Kita rela menghamburkan uang ke Amerika, ke Turki, kemana-mana, tetapi untuk menginjakkan kaki di hadzal balad, dalam surah Al-Balad banyak juga kita yang mengatakan, saya belum siap, saya belum siap. Sehingga haji dianggap sesuatu pekerjaan yang berat, padahal Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Hendaknya kita yang berkelebihan harta perhatikan sumpah Allah dalam surah Al-Balad itu. Kita telah dicerca Allah karena uang kita banyak, tapi tidak pernah membersihkan diri dengan mengunjungi tanah suci. La uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu bihadzal balad. Huruf la dalam ayat itu
itu adalah ungkapan kritis dari Allah SWT. Hadirin sedang dimafur rahmatullah. Ada lagi ungkapan-ungkapan kritis yang lain yang digunakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Seperti kata wailun lil mutaffifin. Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita menganggap itu adalah ungkapan sederhana. Bagi hafiz-hafiz Quran, bagi qari-qari Quran, menganggap itu adalah ungkapan sederhana. Sehingga ketika mereka membaca Al-Quran dengan seni dan nawabnya, mereka tidak menekan pada kata itu. Seakan-akan itu hanya bersifat informatif. Seakan-akan mereka menganggap itu adalah ungkapan-ungkapan ringan, remeh dan receh. Sehingga dalam memilih nada untuk membaca ayat itu pun tidak tersampaikan maksud dari kata wail. Wail itu bukanlah sekedar bahasa yang ringan. Wail itu adalah kutukan paling rendah dari Allah Subhanahu wa taala. Kutukan terendah. Bukan sekedar mengkritisi, tapi Allah sudah mengutuk. Dalam bahasa Minangnya sudah sudah balagih Allah dalam menyampaikan ungkapan. Sudah keras bahasa Allah. Seperti mama kemanakan sampai hari kemanakan, itu adalah wail terhadap kemanakan. Begitu bahasa wail dalam Al-Quran. Bukan hanya sekedar lagu-lagu biasa, bukan hanya rangkaian kata biasa, tapi itu mengandung makna yang sangat dalam, yang sehendaknya orang yang membacanya bisa memasukkan ke dalam hatinya. Saya tidak boleh menjadi orang yang dikutuk Allah seperti itu. Di mana saja kata wail itu ada? Pertama pada surah Al-Mutaffifin. Allah katakan wailul lil mutaffifin. Sungguh sangat kurang ajar orang-orang yang berdagang curang. Siapa mereka itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Jika mereka belanja, jika mereka menginginkan sesuatu dari manusia, dari orang lain, dia minta disempurnakan. Ketika dia yang belanja, dia minta semua timbangan harus disempurnakan. Wa idza kaluhu, tapi ketika giliran dia memberikan kepada manusia, awazanuhu, atau menghitung-hitung hak-hak manusia yang lain, yukhsirun, mereka sering merugikan manusia. Transaksi seperti ini, ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita berlemah lembut di masyarakat. Seakan-akan kita ingin semua orang memilih kita. Tapi ketika kita duduk, ketika kita berkewajiban melihat hak rakyat, hak masyarakat, ternyata kita pilih-pilih, tebak pilih. Ini untuk kelompok saya, ini tidak ada hak. Padahal mereka selalu meminta semua orang mendukung mereka. Itu adalah bentuk transaksi wailul lil mutaffifin yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata wail dalam transaksi seperti ini, transaksi niaga, transaksi jabatan, transaksi politik, semua jika kita ingin orang memenuhi hak kita, sementara kita tidak pernah memikirkan hak semua orang, maka kita adalah kelompok-kelompok yang dikutuk, diwail oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpolitik itu Islami, demokrasi itu Islam, tapi tolong perhatikan, jangan pernah merugikan jika Anda ingin diuntungkan. Jangan pernah merugikan jika Anda ingin diuntungkan. Berbuat sebanyak-banyaknya, insya Allah Anda akan menjadi orang yang paling baik. Orang yang paling baik. Jangan ketika meminta Anda lunak lidah dari lunak gigi daripada lidah, tapi ketika sudah mendapatkan jabatan, Anda abasa wa tawalla, bermuka masam dan memalingkan wajahnya. Kelak Anda akan masuk orang-orang yang diwai oleh Allah SWT.
Hadirin sidang jemaah zuhur yang berbahagia. Kata wail yang kedua terdapat dalam surah Al-Humazah. Wailun likulli humazah. Kurang ajar sekali kata Allah orang yang suka menghibah dan suka mencerca orang di depan. Humazah artinya menghibah, memburukkan dari belakang. Lumazah artinya terang-terangan menyerang orang di hadapannya. Allah katakan wailun, kurang ajar sekali. Jadi seharusnya kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, kebiasaan menciptakan hal-hal buruk orang lain lebih jauh. Apalagi sampai mengkritisi orang di hadapannya, mempermalukan orang di hadapannya. Itu sangat-sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan naik dengan baik tanpa harus menginjak orang lain. Silahkan menjadi yang terbaik tanpa harus memburukkan orang lain. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu masih ada. Surah Al-Humazah, Surah Al-Mutaffifin termasuk surah-surah yang diturunkan di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah itu diarahkan kepada kaum-kaum jahiliyah Quraisy yang keras kepala, yang tidak mau diarahkan. Allah sering mengutuk mereka dengan kata-kata wail. Nah, kita Sumatera Barat, jika slogan kita ingin menjadikan negeri kita masyarakat madani, tapi kebiasaan kita masih masyarakat jahili, maka sesungguhnya madani itu jauh. Jangan kotori kota Madinah dengan menisbahkan Sumatera Barat seperti Madinah, tetapi kebiasaan kita masih kaum jahiliyah. Jangan kotori kesucian kota Madinah dengan kebiasaan-kebiasaan yang curang dan menipu, yang kebiasaan-kebiasaan yang sering serang dan menyerang, tidak menciptakan persatuan dan persaudaraan. Madani adalah negeri yang aman sentosa, yang penuh dengan kasih sayang, yang berbuat karena Allah Ta'ala. Mereka tidak berharap jabatan atau kekayaan mereka, tetapi mereka berbuat untuk sebaik-baiknya untuk semua umat yang ada di lingkungan mereka, baik muslim ataupun kafir. Itulah sebenarnya madani. Jadi jika dalam keseharian kita masih ada sifat-sifat mutaffifin, masih ada sifat-sifat humazah menjatuhkan orang lain untuk meninggikan diri kita, masih menciptakan kedustaan-kedustaan, berjanji yang banyak tapi tidak pernah menepati, Allah katakan wailun yawma idzil lil mukadzibin, orang-orang pendusta pun dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika masih itu kebiasaan kita, sesungguhnya kita masih masyarakat jahil, dan masyarakat madani adalah orang-orang yang terjauh dari sifat-sifat jahiliyah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, ya, sedang jemaah dulu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Sumatera Barat akan jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan cara perbaiki diri kita, perbaiki semua kebiasaan kita, jaga lisan kita, luruskan niat kita bersama membangun negeri ranah Mina. Kita maju bersama, kita membangun bersama. Kita tidak memilah dan memilih, karena kita adalah satu dari puncak gunung Merapi, kata orang dahulu. Kesatuan ini yang kita harapkan, karena ketika kita bersatu, Tuhan kita Allah akan selalu bersama kita. Jika kita bercerai-berai, sekalipun kita merasa kita yang benar, orang yang salah, kita yang bersih, orang yang kotor, kita yang alim, orang yang bodoh, sifat itu adalah sifat ketakaburan, sifat itu adalah sifat kesombongan. Ingat, iblis dahulu adalah ahli ibadah di surga. Karena kesombongannya saja, dari iblis itu dikutuk oleh Allah sampai hari akhirat kelak. Semoga kita menjauhi sifat-sifat iblis yang ada dalam diri kita, benar-benar berbuat karena Allah Ta'ala, benar-benar berbuat untuk anak Mina tercinta. Si A dan si B adalah saudara kita. Kita berjuang bersama sehingga negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur benar-benar kita dapatkan, dan musibah terjauhkan dari ranah Minang ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Nusa Tenggara Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini kami dalam rangka mengantarkan jemaah umroh Kabupaten Muratara untuk berangkat ke Haramain, dan kami sempatkan untuk mampir di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Sangat luar biasa sekali perjalanan ini, dan luar biasa arsitektur masjid yang dipadu dengan arsitek khas budaya lokal, budaya Minangkabau. Sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan para kaum muslimin dan muslimat dapat mengunjungi masjid ini kalau mengadakan safar ke Sumatera Barat. Dan antum sebagai orang sini asli dari Sumatera Barat, bangga ya Pak ya. Alhamdulillah ya, sebagai putra daerah yang sudah lama merantau, Masya Allah. ya, cukup bangga dengan masjid yang sangat luar biasa ini. Terima kasih kepada pemerintah pemerintah daerah. Ya, Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.